Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinaka Pratama dari program studi Teknologi dan Kesempatan Sekolah dari kelas 4A dengan NPM 2478-3030. Di sini saya ingin berkesempatan untuk mengerjakan praktikum di mata kuliah perangkat keras. Pada praktikum ini saya diberikan sebuah studi kasus. Jadi untuk studi kasusnya itu disuruh untuk membuat sebuah LED yang berkedip nih, lampu berkedip menggunakan ESP32. Nah, kemudian juga merangkai di di website Walkwi. Jadi Walkwi ini itu seperti simulasi maksudnya simulasi komponen virtual yang cara kerjanya itu seperti perangkat keras aslinya. Oke. Nah, jadi untuk tugas yang pertama ini itu membuat lampu berkedip seperti lampu lalu lintas. Nah, oke, karena ini yang dibutuhkan itu yang pertama komponennya LED, terus mikrokontrolernya SP32, kemudian resistornya dengan nilai 220 ohm. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Di sini saya sudah masuk ke Walkwi-nya ya. Walkwi. Oke, kita nanti lampu berkedip. Oke, jadi yang dibutuhkan itu di sini ada microcontroller. Kemudian nanti kita tambah LED satu ya nih LED. LED. Kemudian satu lagi resistor, ini namanya resistor. Oke, kita zoom ya. Kita zoom biar jelas nih LED. Ini resistor. Oke. Di sini yang harus kita ketahui untuk LED sendiri itu memiliki kutub positif atau negatifnya itu, atau bisa disebut anoda dan katoda. Nah, anoda itu yang mana? Anoda itu yang positif, ini nih, anoda, dan ini katodanya yang negatif. Nah, selain dilihat dari kakinya, bisa juga dari dalam mana ini. Nah, kalau kakinya itu kan anoda itu dia agak mengot sedikit. Nah, itu anoda. Kalau misalnya lurus aja nih, itu namanya katoda. Oke. Nah, untuk si dalaman ini membedain itu bisa dari ukurannya. Kalau ukuran sini agak besar itu ini katoda, ya katoda. Dan kalau yang kecil ini anoda. Oke. Di sini untuk LED itu seperti itu. Kemudian untuk resistor. Nah, jadi fungsi resistornya itu menghambat arus listrik ya, supaya si LED-nya ini tidak rusak. Nah, rata-rata resistor ini nilai yang digunain itu 100 sampai 1000 ohm. Maaf. Di sini maksudnya
yang saya gunakan ini sekitar 100 sampai biasanya 100 sampai 1000 ohm, dan di sini untuk praktik ini saya menggunakan 200 aja deh. 200 ohm itu ya benar 200. Nah, bisa digunakan sampai 200. Bisa gunain dengan nilai 200. Nah, kan saya resistor itu biasanya digunakan dari 100 sampai 1000 ohm. Jadi saya gunain 200 saja dulu. Nah, selain itu resistor ini untuk nentuin warna, kalau di dunia nyatanya itu nentuin nilainya itu dari warnanya. Ya, untuk nentuin nilainya itu dari si warnanya. Warna ini gimana? Itu bisa di sini warna resistor nih. Misalnya hitam itu 0, coklat itu 1, kemudian merah itu 2, dan seterusnya. Berarti ini merahnya 2, ini 0 itu hitam itu 0, dan ini coklat ini 1. Jadi ini 2, ini 0, 0, dan ini eh, ini ini namanya apa ya? Oke. Namanya seperti persen-persen itu saya lupa. Kali itu. Oh, toleransi. Toleransi di sini emas ya. Jadi dia tuh 5% kalau nggak salah. Dia 5%. Oke. Yang kita nilai itu dari yang 3 ini. Resistor tuh ada yang 4 warna, ada yang 5 warna. Oke. Nah, selanjutnya untuk praktikumnya. Oh ya, microcontroller. Nah, aduh sorry. Microcontroller ini seperti sebuah otaknya dari sistem hardware-nya nih. Nah, untuk penjelasan dari microcontroller itu dia adalah digunain untuk sebagai operasi pada suatu produk atau perangkat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebagai otak dari ini, otak lagi, sebagai sebagai chip yang memproses kinerja ini proses dari perangkat komponen elektronikanya. Oke. Oh ya, lebih singkatnya dia ini sebagai kontrolnya. Ya. Lebih singkatnya ini dia sebagai kontrolernya dari rangkaian-rangkaian komponen elektronikanya. Nah, dia nih yang ngendaliin. Makanya dia nih masukin codingan di sini. Oke. Kita lanjut untuk praktikumnya. Tadi sudah penjelasan, sekarang kita lanjut ke praktikum. Untuk LED ini masukin ke pin 13 di SP32. Oh ya, disclaimer, microcontroller ini mempunyai banyak pin ya. Sebentar. Aduh, lama loadingnya. Waduh. Oh ya, jangan kayak gini. ESP32. ESP32 ini memiliki banyak pin, dan pinnya itu masing-masing mempunyai fungsi yang
mempunyai fungsi-fungsinya. Oke, ini nih misalnya seperti ini ya. Ini ESP berapa nih? ESP 32 tapi versi berapa? 004. Oke, itu kurang jelas fotonya. Mungkin kayak gini nih. Ini SP32. Nah, SP32 itu pin-pinnya memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Nah, nanti itu bisa dipelajarin sendiri. Nah, oke. Kita langsung praktik aja. Oke. Jadi di sini dia tuh membuat lampu berkedip ya. Lampu berkedip berarti ini adalah anoda ini berarti dia masuk ke pin, disuruh masuk ke pin 13 pin 13 di sini. Oke, setelah itu katoda masukin ke ini resistor atau groundnya nih, ground. Aduh ya Allah, ini kita rapihin. Aduh salah ini masukinnya kakinya. Kita putar aja nih, pencet R. Nah, diputarkan. Setelah itu kita sambungin resistornya ke ground. Nah, kita bisa ubah warnanya di sini, ground. Sudah nih. Oke. Tidak apa-apa. Ini ground positif. Sudah. Selanjutnya kita ini sih sudah ya. Kita masukin coding aja deh. Nah, sebentar. Kok kita cari codingan tadi. Di sini let define pin 13. Mengatur pin output 4 titik. Oh. Ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita ketahui itu di program IoT atau di WOP ini ada yang namanya void setup, kemudian namanya sebentar belum ditutup kurung, kemudian namanya ada yang namanya void loop. Sebentar. Void loop ini, void setup dan void loop. Nah, dari kalimatnya saja sudah berbeda dan fungsinya juga pasti berbeda. Nah, untuk void setup ini sendiri itu untuk apa ya? Sebagai menjalankan program yang jalanin satu kali sebagai biasanya diisi dengan pin atau outputnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau loop ini menjalankan secara berulang-ulang prosesnya. Misalnya kan tadi berkedip-kedip, berarti berarti kalau berkedip-kedip itu kan perulangan ya, ulang-ulang kali. Berarti kita bisa gunain void loop ini untuk proses jalanin kerjanya. Oke, kita lanjut untuk codingannya. Dan biasanya tuh kita masukin pinnya dulu nih. Jadi setup ini untuk proses jalan satu kalinya. Yang awal banget setup. Kemudian untuk void loop ini yang berulang-ulang kali. Oke, untuk kodenya itu yang pertama kita masukin si outputnya ini apa. Kita masukin outputnya ini kan 13 ya. 13 kan tadi. Iya. Outputnya namanya LED misalnya. Oke, value nilainya nih. Pinnya sebentar ya. Nah, di sini kita masukin value-nya ya.
13. Nah, ini pin 13. Oh, ini salah ini aturan. Gede-gede, kecil. Apa sih sebenarnya? Nggak ngaruh juga yang ini. Ya, yang ngaruh itu di value penilaiannya. Oke. Kemudian masuk ke void setup. Di void setup sini kita masukin pin mode-nya lagi. Masukin pin mode. Masuk dia ini masuk ke pin berapa? Dan pinnya ini sebagai apa? Sebagai output. Nah, jadi LED. Oh, ini udah ada nih. With. Jadi kita tadi kan pakai pin ya. Jadi LED pin. Kemudian kita koma ini kita masukin sebagai output. Nah, ini outputnya berapa nih yang di atas nih? 13. Oh, maaf, lupa. Harusnya kan iya ya. Ini udah ada outputnya 13 dan 13 ini sebagai output itu maksudnya. Oke, untuk void loop. Void loop ini sudah masuk ya untuk pinnya. Karena void loopnya ini proses pengulangan ada di namanya digital write. Ini digital write read. Right. Oke. Digital ini hike ya untuk menyalakan. Oke. Nah, di sini kita bisa namain delay ya. Karena kalau udah hidup pasti mati. Berarti kalau udah hidup membutuhkan waktu untuk pindah ke mati. Makanya kita butuh delaynya berapa kali. Misalnya kita sini tik 1000, 1000 itu sama dengan 1 detik. Oke. Nah, 1000 ada 1 detik ya. Mungkin kita tambahin ya di sini 1000 itu 1 detik. Nah, apa sebagai komentar aja. Nah, setelah itu setelah hidup pasti kita butuhin low-nya atau matinya ya. Baik, lanjut lagi digital right. Nah, di sini kita masukin LED pin sama dan kemudian value ininya valuesnya low atau mati atau rendah, kemudian delaynya adalah 1000 1 detik ya. Nah, kan ini sudah untuk hidup mati hidupnya. Oh, ini kebanyakan 1000 ya. Nah, aku rasa sudah. Mungkin bisa di save dulu, kemudian nanti kita running. Kita tunggu. Sudah, kemudian kita running.
Sebentar, saya baca dulu. Oh, baca. Oh, ini mah ini ya. Terus sebentar. Ini error bentar. Oke. Tadi ada kesalahan ya. Kurang lebih itu sama sebenarnya. Nah, ini praktik saya sebelumnya sebelum buat video. Di sini kita tambahin ya resistor. Untuk pinnya itu sama 13 ya. Di sini resistor. Tadi tuh untuk POV-nya tuh belum di building ya, di bagian filenya. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk mempercepat kita masukin ground dan lampu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk loop dan bagian high dan juga low itu digunakan buat membuat lampunya kedap-kedip. Oke. Kenapa ya? Oke, kita tanya GP dulu. Sebelumnya tadi nggak error.
Aduh, sorry, disconnected. Nggak ada jaringan apa? Jaringannya. Aduh, sebentar. Nah, kenapa tidak ditemukan? Sama bukannya sama aja ya, SP32 dengan Arduino. Nah, kan sama. Ih, sama tahu Arduino SP32. Sebentar. Ini codingannya sudah benar. Cuman tuh speed kedua versi yang ini atau ini aja deh. Ya. Oh, sorry, kebanyakan yang kita kecil aja. Kenapa project saya ini ya error semua? Oh, oke. Tadi tuh katanya untuk kode ini tuh digunakan untuk Arduino. Sedangkan waktu kemarinnya saya gunain kode itu nggak masalah. Seperti kedua yang biasa aja. Nah, ini maksudnya kayaknya baru bisa sih soalnya kita pakai Arduino. Oke. Kita tambahin lagi ya LED. Terus resistor. Tadi itu salah input berarti. Oh, kita save dulu. Maaf. Save. Kedap-kedip. Save. Oke. Di sini ada serial begin ya untuk nampilin ini nih. Apa namanya? Nampilin ini teks. Nah, ada serial begin dan serial print ya.
Oke, kita masuk ke profil project. Kita cari codingan tadi. Kita coba nih, apakah kita udah benerin ininya, struktur foldernya, folder itunya. Terus kita masuk ke project yang tadi. Memang ngelak ya. Harusnya ini bisa karena oh nggak tahu ya bisa nggak, tapi harusnya bisa ya, cuman ini karena aplik web dari Wokwi ini kadang agak-agak error atau lagi sibuk kayak gitu. Ini katoda nih, dari katoda itu. Nah ini katoda katoda ground nih. Nah kan setelah itu kita bisa klik di sini. Oke, harusnya bisa. Ini kodenya benar, pemasang rangkaian juga benar, cuman salah di pengaturan web Wokwi-nya sih. Oke. Memang kadang building Wokwi ini agak sibuk. Pak Bos, nilainya Pak Idi. Mohon maaf lahir batin. Oke. Gimana? Yang meluncur ke ini, Bandar Lampung. Udah mengguyur. Oh, nanti kita ketemu di Urip ya. Saya lagi balik-balik Urip nih. Lagi ngurusin PO Urip. Ada. Itu Pak Baer, itu kan ada kawan guru. Minta link desinfektan. Mana Bu? Udah ada orang belum? Oke. Untuk sambil nunggu, kita mungkin akan lanjut untuk yang bagian kedua. Nanti kita lihat yang bagian satu ini berhasil apa enggak. Sebelumnya berhasil, cuman penganuan filenya ini ya. Oke. Kita pakai akun yang kedua dulu, yang sebelumnya. Oke. Nah sebelumnya saya sudah ini buat project-project yang lain. Ini untuk penanaman, ini namanya apa namanya, penyiraman. Nah ini penyiraman. Oke, untuk LED di sini bisa kita buat ini. Sorry salah. LED udah. Nah, waduh disuruh ini premium. Oke, kita menggunakan akun satunya ya. Kita hapus dulu codingannya. Kita hapus dulu codingannya ya. Apa jangan-jangan dia pakai bahasa Indonesia? Sebentar, terjemahan. Enggak kok. Oke, di sini ada kalimatnya bahasa Indonesia ya. Dia nggak kedeteksi. Paling kita ganti ke bahasa Inggris, nah baru bisa. Nah, kita ulang nggak nih ininya, kodenya, ketik ulang. Kita coba ketik ulang ya. Tadi tuh kurang tahu kenapa akunnya error. Oke. Jadi yang pertama itu kan kita nambahin define.
define mana ya, pagar saya cari dulu di keyboard ini nih, define let pin nilainya 13 ya, pin 13. Oh sorry, void setup di sini, kemudian ini tutup kurungnya, and now kita masukin pin modenya itu masukin sebagai output ya. Udah, ini output. Aku rasa cukup, langsung masukin ke void loop. Nah, loop pung, aduh salah, pung. Nah, tutup kurung, terus digital write aksi let pin, dan dia ini hidup atau naik. Setelah itu kita masukin delay. Biasakan pakai ngodingnya huruf kecil, delaynya 1 detik aja, nggak usah lama. Udah. Kemudian lanjut ke low ya, digital write low. Low sini, low, aduh double, delay 1000. Oke, salah. Nah, delay 1000. Oke. Coba running. Mas, ini ada Bengkulu mau klik, tapi kalau linknya nggak bisa dibuka ya. Tadi itu kasih datanya tadi. Nanti mau disusun ini permintaan. Nah, desinfektan punya nggak? Desinfektan. Oke, berarti kita tunggu aja ya. Kita tunggu sampai selesai. Bukan, dia kan hand wash sama desinfektan itu untuk bersihin alat besar. Cukup lama ya completing projectnya. Mungkin gimana ya, lama juga loadingnya. Oke, ini sudah 100 ini ya. Oke, saya hapus saja biar nggak berat banget jaringannya nih. Banyak itu ini. Saya hapus saja ya ininya. Ini biar nggak terlalu ngeberatin jaringan. Aduh, disuruh update lagi. Servernya sedang error.
tuh kan servernya sedang antrian panjang, ini cukup lama juga. Untuk codingan sudah benar, untuk microcontroller sudah benar, dan akhirnya juga sudah benar. Cuman dari website Walkly-nya ini itu terkadang antri atau penuh panjang dan lama. Nah, ini suatu kekurangan dan kelebihan juga sih dari virtual. Kalau misalnya gunain virtual ya kita harus legowo dari apa yang disediain dari si websitenya. Kalau misal mau cepat sebenarnya bisa diupdate yang untuk pro. Belum nyampe segitu ya, cukup panjang sih. Oke, kita coba lagi di akun satunya. Ini kenapa ini copy, nah ini pakai library ASP ya, berarti dia pakai bahasa ASP itu. Ini agak beda, harusnya itu pakai Arduino, bener Arduino, maksudnya library Arduino. Kita coba lagi. Yang tadi berhasil. Aduh, servernya down terus, suruh premium. Itu kan ini kita bisa refresh di sini ya, biar servernya enggak. Oke, ternyata kesalahannya adalah di kodenya juga ada kesalahannya. Nah, di sini di LED pin ini harusnya ada sama dengannya. Aduh. Kemudian ditutup. Nah, baru ke void setup, baru ke void loop. Coba kita tes.
Oke, kalau lama mungkin kita akan refresh nanti. Masih lama ya. Aduh. Bokti sering ngelakuin. Oke, ini pasti online nih. Servernya enggak. Nah kan servernya agak lama dia. Oke. Nah, di sini kodenya udah berhasil ya. Kodenya udah benar, rangkaiannya juga udah benar. Nah, ini lampunya sudah berkedip-kedip. Memang kalau di waktu ini sering banget servernya ini lama down. Oke, mungkin di sini kita tambahin lagi ya serial. Aku lupa namanya serial begin ya. Serial begin entah berapa, segini boleh. Terus di setiap itu bisa tambahin serial titik print line. Nah, ini nih misalnya on. Maaf serial terus. Nah, segini. Ini malah double. Kita coba. Ini fungsinya. Ntar kita coba dulu. Harus ada tutup kurung nggak ini sini? Oke, jadi ini ya sabar, kita tunggu loadingnya. Agak lama ya loadingnya. Oke, tadi tuh saya mau nambahin komentar gitu di bagian, saya lupa tadi, di bagian si ininya nih. Oke, ya, bagian sini. Misalnya kalau misalnya on, tapi kecepatan ya 1 detik, cepet banget nanti on off ya. Takutnya server nggak ini.
Oh iya ding, lupa, bukan di sini tapi di voice setup. Nah pantesan lupa. Nah fungsinya nanti buat munculin itu nama hello atau sebagaimana. Oh iya 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 iya. Aku lupa, saya lupa serial begitu di situ ding, lupa lupa. Oke kita tes lagi. Nah bisa kan, on, kalau ini on on, kalau nyala dia akan ngasih informasi on hidup 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 kayak gitu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.